Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi trigonometri yang berikutnya, yaitu aturan sinus dan kosinus. Selamat menyimak. Nah, apa saja kompetensi dasar yang kita pelajari? Kompetensi dasar 39 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. 49 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, lalu apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah aturan sinus, dan yang berikutnya luas segitiga. Pada aturan sinus, kita akan memperhatikan gambar segitiga sembarang seperti ini ya, di mana segitiga A, B, C, ya, di sini ada sudut A ya, maka panjang sisi A kecilnya di sini ya, ini panjang sisi A kecilnya. Kemudian di sini B-nya, sudut B-nya di sini, maka sisi B kecilnya adalah tepat di depan sudutnya, yaitu B kecilnya, yaitu sisi AC. Kemudian sudut C-nya di atas, maka sisi C kecil yaitu AB. Seperti itu ya. Nah, bagaimana aturan sinus yang berlaku? Yaitu A, atau bisa kalian namakan sisi BC per sin A. Jadi sudut per sisi dari panjangnya ya. Jadi sisi dari panjangnya per sin sudut gitu ya. Sama dengan B per sin B. Kemudian C kecil yaitu sisi AB per sin C. Ya, jadi kalau kita tuliskan A-nya itu bisa kita ganti sisi BC ya, maksudnya BC per sin A sama dengan ya si B-nya ini ya, maka sisi B kecilnya adalah AC. AC per sin B, kemudian sisi C kecilnya adalah AB. AB per sin C. Seperti itu ya. Ya, jadi ini sudut, maka sisi depan sudutnya A kecil. Kemudian di sini kan sudut B-nya, maka sisi depannya ya, depan sudutnya B kecilnya di sini. Kemudian si sudutnya ya, sudut C-nya, maka sisi depannya adalah yang AB, seperti itu ya. Nah, bagaimana penerapan soalnya? Ini ya, ada contoh segitiga sembarang ABC, di mana panjang AB-nya 12, kemudian ada sudut B-nya 45, kemudian sudut C-nya 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sisi AC. Nah, ini kalau kita tuliskan menurut aturan sin, ya, berarti di sini kan A kecilnya di sini ya, BC. B kecilnya berarti AC yang ditanyakan. Kemudian C kecilnya yang ini. Nah, jadi kalau kita tuliskan sesuai rumus yang tadi, maka si BC per sin A. Sin A-nya belum ada ya. Sin A-nya belum ada. Kemudian AC per sin 45 derajat. Ya. Kemudian si AB, sisi AB-nya 12 ya. Kita tuliskan 12 per sin 60. Nah, gitu ya. Jadi pasangannya seperti itu. Jadi sudut kalian tarik panah, nah itu adalah sisi depannya. Ya, dengan disimbolkan dengan huruf kecil gitu. Ya, jadi sesuai dengan ini, maka B kecil per sin B, B kecilnya tadi apa? B kecilnya itu adalah ini ya, AC. Ya, ini AC. Ya, B kecil per sin 45 sama dengan 12 per sin 60. Jadi, persamaan ini bisa kalian pisah. Jadi, ini atau dengan yang ini gitu ya. Atau ini dengan ini silakan. Pasangannya seperti itu ya. Jadi sesuai yang diketahui. Jadi setiap mengerjakan soal nggak harus tiga-tiga yang kalian tuliskan. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Pasangannya boleh ini dengan ini ya. Yang kiri dengan yang tengah dengan yang kanan, atau yang depan dengan yang belakang, silakan. Itu
gitu ya, sesuai dengan yang diketahui dalam soal. Nah, karena di sini kita butuhkan yang mau kita cari adalah sisi AC, berarti kita bisa membutuhkan ini ya, sesuai dengan yang diketahui. Nah, kalau kita pakai yang ini kan ada yang belum diketahui ya, BC-nya belum, AC-nya belum, sin A-nya juga belum, jadi nggak bisa pakai yang ini. Kita bisa pakai yang belakang, yaitu AC per sin 45 sama dengan 12 per sin 60. Maka yang digunakan adalah yang ini dulu. Ya, untuk mencari sisi yang mudah didapatkan dengan yang diketahui dalam soal, gitu. Nah, kemudian kalau sudah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kalian kali silang ya. Jadi B dikali sin C, kemudian C dikali sin B. Atau kalau sudah ada angkanya, berarti AC yaitu B per sin 45 sama dengan 12 per sin 60, artinya 12 dikali sin 45 ya per sin 60. Gitu. Jadi kalau dituliskan 12 kali sin 45 derajat sama dengan B dikali sin 60 derajat. Nah, kita mau mencari B, yaitu AC ya, AC. B itu adalah AC. Jadi, di sini untuk mencari B, maka 12 dikali sin 45 per sin 60. Dapatkan ini ya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi 12 dikali sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Sin 60 itu berapa? Itu setengah akar 3. Gitu. Nah, berarti kalian harus memantapkan kembali ya materi yang sebelumnya untuk mencari nilai-nilai trigonometri, baik itu sin, cos, tan, kosekan, sekan, maupun kotangen. Gitu ya. Nah, kalau sudah didapatkan, nah di sini 12 kali setengah akar 2 per setengah akar 3. Nah, ini ada setengah dengan setengah bisa dicoret jadi 1 ya. Maka didapat 12 kali akar 2 per akar 3. Nah, di sini penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka perlu kita rasionalkan penyebut. Atau kalian bisa mengingat kembali dengan bentuk irasional ya, dengan mengalihkan sekawannya. Ya. Jadi 12 akar 2 per akar 3 kalian kali 1 sebenarnya ya, dikaliin dengan 1. Satunya itu kalian samakan penyebutnya dengan akar yang dipenyebut ya. Jadi dikali akar 3 per akar 3, maka didapat 12 kali akar 2 kali akar 3 kan akar 6 per akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3. Maka didapatkan 12 akar 6 per 3. Nah, 12-nya dibagi 3 jadi 4. Akar 6-nya tetap, jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 6. Gitu ya. Kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya. Segitiga ABC dengan panjang A 8 cm. Nah, kita buat dulu segitiganya ya. Sini A, sini B, sini C. Sembarang ya. Panjang A kecil 8, maka A kecilnya yang mana? Sisi BC di sini ya. Di sini 8. Kemudian panjang B, B-nya yang mana? B itu AC, yaitu 4 akar 2. Sudut A 45, di sini 45 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut B. Nah, jadi kalian untuk lebih paham kembali, kalian bisa menuliskan tadi sesuai dengan rumusnya, atau kalian buat yang sudah ada diketahui di sini. Yaitu apa? Di sini, dari sini ya, dari yang A dulu berarti 8 per sin 45 derajat sama dengan 4 akar 2 per sin B ya, gitu. Atau kalau kalian mengingat kembali rumusnya berarti si A kecil ya, atau di sini adalah BC ya, BC per sin A sama dengan AC per sin B sama dengan AB per sin C gitu ya. Jadi BC itu adalah si A kecil ya, AC itu adalah B kecil, AB itu adalah sisi C kecilnya gitu ya. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui angkanya ya. Yang tadi Ibu bilang ya,
kita bisa menuliskan pasangan-pasangannya aja, misalkan hanya yang depannya saja atau yang belakangnya saja sesuai yang dibutuhkan. Nah, karena kita mau mencari B, nah berarti apa nih yang sudah diketahui? Oh, si A-nya udah diketahui, kita tuliskan yang diketahui, berarti 8 per sin 45 sama dengan 4 akar 2 per sin B, gitu. Nah, berarti di sini 8 per sin 45-nya adalah setengah akar 2 sama dengan 4 akar 2 per sin B. Ya. Kemudian kita kali silang. Kali silangnya gimana? Jadi 8 sin B sama dengan setengah akar 2 dikali 4 akar 2. Dikali ya. Jadi sin B sama dengan, nah ini akar 2 kali akar 2, hasilnya 2 ya. Hasilnya 2 nih. Jadi 2 bagi 2, 1, maka sisanya 4. 4, ini 8 sin B, maka sin B-nya adalah 4 per 8, yaitu 1 per 2. Nah, B-nya berapa? Kalian ingat-ingat kembali tabel trigonometri ya. Nah, dalam tabel sin yang hasilnya setengah, kira-kira berapa derajat? Yaitu setengah, ini ya hasilnya setengah ya. Jadi sin berapa derajat yang hasilnya setengah? Yaitu 30 derajat. Atau penulisannya B sama dengan arcus, itu adalah kebalikan dari sin ya, atau kita mencari nilai trigonometrinya, nilai sudutnya ya. Arcus sin setengah, yaitu 30 derajat gitu ya. Maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya arcus sin setengah yaitu kebalikannya, misalkan sin 30 hasilnya setengah. Nah, berarti kalau arcus sin setengah sama dengan 30 gitu. Ya, ini maksud dari arcus sin setengah. Jawabannya adalah 30 derajat, yaitu yang A. Jelas ya? Kita lanjut soal berikutnya. Masih di segitiga ABC, A, B, C, di mana sudut A 30, sudut C-nya 105, ya, kemudian BC-nya 10 cm, maka panjang sisi AC-nya berapa? Nah, kita lihat kembali yang diketahui apa, ya. Kemudian kita buat perbandingan sin-nya. Jadi di sini sudut A, ya, di sini ada sisinya, berarti 10 per sin A, berarti sin 30 derajat. Kemudian sudut B-nya kan belum ada ya. Sudut B belum ada, panjang sisi B juga belum ada kan. AC-nya yang kita cari AC per sin B. Nah, sin B, B-nya kan belum diketahui ya sudutnya. Nah, dalam segitiga tersebut sudah ada 2 sudut yang diketahui. Berarti kita mencari sudut yang lain atau tinggal satu lagi, mencarinya dengan 180. Kenapa 180? Karena satu segitiga jumlah sudutnya 180. Dikurang 105 ditambah 30. Nah, maka didapatnya berapa? 45 derajat. Jadi di sini 10 per sin 30 sama dengan AC per sin 45 ya hasilnya gitu. Jadi si B-nya adalah 45. Nah, kemudian mencari AC-nya gimana? Sama seperti tadi ya. Berarti di sini AC sin 30-nya adalah setengah sama dengan dikali silang ya. Kali silang kembali. 10 dikali sin 45-nya adalah setengah akar 2 ya. Maka di sini AC sama dengan sini 5 ya. 5 akar 2. 5 akar 2 dibagi setengah, ya, dibagi setengah. Hasilnya adalah 5 akar 2 dikali 2 per 1 kan, sama aja gitu ya. Jadi jawabannya adalah 10 akar 2. Jawabannya yang mana? Yang C. Gitu ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Masih dalam segitiga ABC ya. A, B, dan C. Sisi AC 8, BC-nya 4 akar 2, kemudian sudut ABC. Nah, sudut ABC, kalian ingat-ingat kembali, kalau penamaan sudut, kan biasanya 3 huruf ya. Nah,
A, B, C, artinya adalah sudut B yang dimaksud. Ya, jadi sudut B-nya 45. Gitu ya. Kalau A, C, B ya. A, C, B berarti sudut C. Nah, yang diminta adalah tan sudut B, A, C. Nah, berarti sudut A ya. B, A, C. Jadi yang diminta adalah sudut A. Gitu ya. Nah, kita masuk ke rumus tadi ya. Berarti sisi dulu ya. Yang diketahui sisi dulu nih. AC berarti 8 per pasangannya sudut apa? Sudut B, sin 45 sama dengan, kemudian nih sini BC 4/2 per sin A ya. Ini kita mau mencari A-nya ya. Maka di sini di 8 per sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan 4/2 per sin A. Nah, kali silang lagi ya, kita kali silang. Berarti di sini 8 dikali sin A sama dengan 4/2 dikali setengah akar 2 ya. Ini akar 2 kali akar 2, 2. 2 dibagi 2, 1 ya. Jadi hasilnya sini sin A, sini berarti 4 ya, sisi kanannya berarti 4. Di sini 2 nih tadi. Jadi 4 dibagi 8 yaitu setengah. Nah, sama seperti tadi. Berarti A itu sudut A ya, sudut A sama dengan arkus sin dari setengah. Sama kayak tadi ya. Berarti sudut A-nya adalah 30 derajat. Nah, yang diminta tan dari sudut BAC ya. Ini sudut A ya. Berarti tan dari 30 derajat itu nilainya berapa? 1/3 akar 3. Jawabannya yang B. Nah, kita masuk ke luas segitiga. Kenapa Ibu bahas luas segitiga? Karena ini kaitannya dengan aturan sin. Ya, sama seperti tadi ya, berarti kita masih patokannya dengan segitiga sembarang yang tadi ya. Nah, aturan luas segitiganya gimana dengan menggunakan sin? Ini ya. Jadi, luas segitiga ABC sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Nah, A kali B kali sin C. A kali B dikali sin C. Nah, jadi untuk menggunakan luas segitiganya, berarti rumusnya adalah sisi yang diapit ya oleh sudut tersebut. Ya, jadi jangan nyebrang-nyebrang ya. Jadi kita gunakan ini semuanya. Berarti setengah dari A kali B kali sin C. Nah, kalau kita mau mencari yang lainnya, misalkan yang lainnya ya, yang lainnya apa selain yang tadi? Setengah kali A kali B kali sin C. Yang lainnya adalah setengah kali A kali C kali sin B. Nah, kemudian yang ada sin A-nya berarti setengah kali C kali B. Gitu. Gitu ya. Nah, seperti yang sudah dirumuskan di sini. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Kita gambar dulu segitiganya ya. Segitiga ABC, B-nya 45 derajat, kemudian BC-nya 12 cm, AB-nya 17 cm. Nah, maka luas segitiganya gimana? Nah, ini udah sesuai ya. Sisi yang diapit dengan sudut. Nah, berarti sudah tinggal kita masukkan ke rumusnya. Yaitu setengah dikali, ini sisi apa nih? Sisi A kecil ya. Berarti sisi A kecil dikali dengan sisi C kecil ya. C kecil dikali dengan sin B ya. Makanya di sini setengah dikali A kecilnya 12 dikali C kecilnya 17 dikali sin 45. Oke, kita masukkan hasilnya ya. Ini bisa kita bagi jadi 6. 6 kali 17 kali sin 45-nya adalah setengah akar 2. Jadi kita bagi ya, kita bagikan. Jadi sini ada 3, maka 3 kali 17, 51 kali akar 2, akar 2. Jadi jawabannya 51 akar 2 cm persegi. Jawabannya yang E. Gitu ya. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, pada segitiga PQR, panjang sisi PR 8. Nah, ini kita buat segitiganya lagi. PQR. Nah, PR-nya 8 cm,
cm, QR-nya 10, kemudian sudut R 105. Nah, ini udah sesuai ya. Ini sudah 150, maaf. 150. Ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ya, yaitu untuk mencari luas segitiganya. Ini sudah sesuai. 150 derajat ya. Oke, yang diminta adalah luasnya. Berarti luas segitiganya adalah setengah dikali 8 kali 10 kali sin 150 derajat. Nah, ini kita bagi jadi 4, maka 4 kali 10 kali sin 150. Ini adanya di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua, kalau kalian mau mengubahnya jadi cos berapa nih? Sin 150 sama aja dengan cos 60 ya. Karena dia di kuadran 2, maka nilai sinnya positif, maka hasilnya adalah sin 30 ya. Positif sin 30 yaitu setengah ya. Atau kalian bisa mencarinya dengan tadi ya, kuadran kedua sinnya kan positif, kemudian bisa 180 dikurang 150 yaitu hasilnya 30. Sama juga dengan positif sin 30 yaitu setengah. Ya, jadi ini sin 150, bisa juga kalian mencarinya sama aja dengan cos plus ya, karena di kuadran kedua ya, plus ini karena di kuadran kedua. Kemudian sinnya sama dengan cos berapa? 90 tambah 60 ya, cos 60, atau bisa juga plus juga nih ya, dengan sin 150 dikurang 180 dikurang 150 yaitu 30 derajat gitu ya. Ya, gini ya, bisa juga dengan hasilnya plus cos 60 atau plus sin 30. Maka hasilnya adalah ini dibagi ya, ini 2 kali 10, maka hasilnya adalah 20 cm persegi. Oke, kita masuk ke contoh terakhir. Nah, ini contoh terakhirnya ya. Segitiga ABC. Segitiga ABC. A, B dengan C. Dimana luasnya sudah ada ya. Ini luasnya. Kemudian diketahui AB 6 plus 4 akar 3. BC-nya 7. Yang diminta adalah tan B. Nah, sudut tan B yang kita cari ya. Nah, waduh, kok ada yang plus-plus akar-akar gini? Kelihatannya agak susah ya angkanya. Tapi insya Allah kalau sudah dicari, tidak sesusah yang kalian bayangkan. Nah, luasnya kita buat dulu ya, luas segitiga. Nah, kalau dilihat dari sini berarti rumusnya apa? Setengah dikali dengan AB dikali BC dikali sin B ya. Nah, terus kemudian kita masukkan angkanya. Luas segitiga 3 plus 2 akar 3. Ya, yang diketahui dalam soal. Sama dengan setengah kali AB-nya 6 plus 4 akar 3. Satu kesatuannya, BC-nya 7 dikali sin B. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini kan ada setengah ya, berarti 2-nya kita kalikan dulu dengan luasnya. Jadi 2 kali 3 plus 2 akar 3 sama dengan 6 plus 4 akar 3 kali 7 kali sin B. Nah, kita kalikan 6 plus 4 akar 3. Nah, kan sama nih ya dengan yang kanan. Sama dengan 6 plus 4 akar 3 dikali 7 dikali sin B. Oke, ini jadi gimana? Nah, ini bisa kita bagi ya. 6 plus 4 akar 3 dibagi 6 plus 4 akar 3 kan hasilnya 1 ya. Ini 1 jadinya. Berarti di sini 1 sama dengan 7 sin B. Maka sin B-nya adalah 1 per 7. Ada nggak jawabannya? Oh, belum ada karena yang diminta tan B. Tan B, caranya gimana tan B? Nah, caranya untuk mencari tan B, kita buat segitiganya. Segitiga siku-siku. Ya, kenapa siku-siku? Karena ini mencari perbandingan trigonometri yang sudah ada hasil trigononya, yaitu 1 per 7 nih dari sin. Sin B. Nah, anggap aja B-nya di sini ya. 1 per 7. Kalau sin itu adalah
depan per miring. Berarti satunya di depan sudut, miringnya di sini. Ya. Nah, untuk mencari ini gimana caranya? 7 kuadrat yaitu 49 dikurang 1. Jadi akar 48. Akar 48 berapa? Akar dari 16 kali 3 ya. Jadi 4 akar 3. Nah, udah lengkap nih. Ada 1, sisi depannya 1, sisi sampingnya 4 akar 3, sisi miringnya 7. Kalau tan itu apa rumusnya? Depan per miring. Jadi 1 per 4 akar 3. Ada nggak jawabannya? Belum ada, karena masih ada akar di penyebut atau di bawahnya. Kita kalikan atau dirasionalkan penyebut. Maka hasilnya berapa nih? 1 kali akar 3, akar 3. 4 dikali akar 3 kali akar 3, itu 3. Jadi 4 kali 3, yaitu 12. Maka jawabannya adalah 1 per 12 akar 3. Maka jawabannya E. Seperti itu ya. Oke. Sudah selesai pembahasan kita hari ini. Ya, silakan dipahami, dicatat, kemudian dilanjutkan latihan soalnya supaya lebih paham kembali. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.